bahwa 2 nama ini akan masuk kabinet. Jadi kalau di Gerindra, kemungkinan SMA Taruna Nusantara yang akan jadi menteri Mas Agus Sugiono dan Mas Prasetyo Hadi. Karena di negara berkembang, biasanya peran militer di politik masih lumayan kuat. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Kembali lagi bersama saya, Azka Abdiam Robi, selaku host di podcast Data Kita ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan SMA, seperti teman-teman pemirsa SMA nih. Kita sudah ditemani dengan Mas Arief Nurul Imam, selaku analisis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat sore waktu tapping, Mas Arief. Iya Mas, selamat sore semua. Selamat sore. Mas Arief, sebelum kita masuk ke dalam isu yang akan kita bahas nih Mas Arief, saya mau nanya dulu Mas Arief. Mas Arief dulu sekolah SMA di mana Mas Arief? Saya di Magelang. Di Magelang. Ya. Walaupun orang Kulon Progo seperti Mas Arief ya? Iya. Oke. Jadi mengapa saya tanyakan seperti itu Mas Arief? Kita akan membahas terkait dengan sekolah menengah atas. Bukan sekolah menengah atas yang kemarin sempat viral soal bullying ya Mas Arief. Iya. Di sini kita akan membahas terkait dengan SMA Taruna Nusantara Mas Arief. Jadi beberapa waktu belakangan SMA Taruna Nusantara juga banyak dimention oleh media dan netizen seperti Mas Arief Iya. terkait dengan akan ada beberapa nama yang dimasukkan ke dalam kabinet Prabowo Subianto dari alumni SMA Taruna Nusantara. Nah, kenapa Mas Arief SMA Nusantara ini dan apa hubungannya dengan Prabowo Mas Arief? Iya, terkait bocoran yang disampaikan oleh salah satu petinggi Partai Gerindra, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, yang notabene juga adik dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, bahwa kabinet mendatang akan diisi ada 4 alumni SMA Taruna Nusantara. Ini tentu menjadi menarik mengapa SMA Taruna disebut dalam komposisi kabinet mendatang. Saya kira kalau kita lihat Partai Gerindra, Ya. itu memang sejak awal dalam proses pendirian Partai Gerindra ada beberapa kader inti yang mengikuti Pak Prabowo Subianto untuk membangun Partai Gerindra. Kebetulan saya kenal salah satunya, namanya Mas Prasetyo Hadi, sekarang anggota DPR RI, menjabat sebagai Ketua UKK di Partai Gerindra. Dulu dia bercerita bahwa ketika membangun Partai Gerindra, ada 7 alumni SMA Taruna Nusantara yang diajak untuk membangun Partai Gerindra sekitar tahun 2008. Karena itu menjadi tidak mengherankan ketika kabinet mendatang ada alumni SMA Taruna Nusantara yang duduk di kabinet. Di situ juga misalnya ada salah satu waketum Partai Gerindra, Mas Agus Sugiono, lulusan Taruna Nusantara, Akmil juga, yang kemudian menjadi ajudan dan sekarang juga menjadi anggota DPR RI. Kadang juga disebut sebagai anak ideologis dari Prabowo Subianto. Ya. Di sisi lain juga ada beberapa anak alumni SMA Taruna Nusantara yang di Partai Demokrat. Misalnya Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Terus Mas Heriaki yang jubir Partai Demokrat, itu juga alumni SMA Taruna Nusantara. Ada 8 atau 10 SMA Taruna Nusantara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Berarti 10 itu kira-kira masuk bursa Mas Arief? Iya, dari 10 itu saya kira Mas AHY kemungkinan besar akan masuk menteri. Di Partai Gerindra saya lihat Mas Sugiono kemungkinan juga masuk menteri. Terus Mas Prasetyo Hadi secara jabatan politik juga termasuk tinggi di Partai Gerindra, Ketua UKK.
Itu bukan rumor, saya tanya dikasih informasi dari beberapa pengurus Partai Gerindra Mmm. bahwa 2 nama ini akan masuk kabinet. Jadi kalau di Gerindra, kemungkinan SMA Taruna Nusantara yang akan jadi menteri Mas Agus Sugiono dan Mas Prasetyo Hadi. Itu informasi yang saya dapat. Baik, berarti sudah ada bocoran-bocoran seperti Mas Arif terkait dengan nama. Nah, namun yang ingin saya tanyakan kembali Mas Arif, sejauh mana nantinya relasi alumni SMA Taruna Nusantara dengan, sebuah kekuasaan dalam artian, pemerintah nasional seperti Mas Arif melihatnya? Saya kira kalau SMA Taruna Nusantara kan SMA unggulan, di mana untuk masuk sana juga tidak gampang. Sekolah ini di bawah Kementerian Pertahanan. Banyak alumni SMA Taruna Nusantara ini memang didesain untuk menjadi pemimpin, bahkan kalau di Akpol dan Akmil konon katanya mendapat prioritas. Mmm. Eee, di politik tentu karena SMA Taruna Nusantara ini masih dalam tanda petik bau militer, tentu memiliki jalan lebih lempang untuk masuk dunia politik. Kenapa? Karena di negara berkembang, biasanya peran militer di politik, masih lumayan kuat. Ya. Berarti, ada sebuah, semacam privilege seperti itu ya, untuk, karena Prabowo Subianto juga sebagai seorang, eee, berlatar belakang militer dan SMA Taruna juga merupakan, sekolah yang itu di bawah naungan, Kemenhan. Kemenhan seperti itu Mas Arif. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kemudian Mas Arif, ada nggak sih Mas Arif, dalam pandangan Mas Arif resiko atau dampak seperti itu dari dimasukkannya alumni SMA Taruna Nusantara itu sendiri? Bahkan mungkin apakah atau bagaimana, eee, partai politik baik itu yang berkoalisi atau beroposisi akan merespon itu seperti apa Mas Arif melihatnya? Saya kira, tidak akan berdampak jika, kriteria itu akan digunakan oleh Pak Prabowo Subianto. Pertama soal kapasitas. Tentu tidak sekedar alumni SMA Taruna Nusantara yang kemudian ditunjuk jadi menteri, tetapi kader Gerindra yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman. Tidak mungkin, seorang, presiden terpilih Pak Prabowo Subianto menunjuk orang yang tidak memiliki kapasitas. Saya kira kalau kemudian kapasitas menjadi salah satu kriteria untuk ditunjuk sebagai menteri, tentu itu tidak masalah. Mmm. Kedua, soal loyalitas. Sejauh mana loyalitas, para menteri terhadap, presiden yang akan menjadi, bosnya atau menjadi pimpinannya. Kalau kemudian mengambil alumni SMA Taruna Nusantara yang kemudian telah direkrut sejak lama, artinya secara loyalitas sudah teruji. Kita tahu misalnya Mas Agus Sugiono dari berita yang saya dapat sudah mengikuti Pak Prabowo sejak sebelum mendirikan Partai Gerindra. Artinya ada proses panjang yang secara loyalitas sudah teruji. Mas Prasetyo Hadi juga ikut Pak Prabowo Subianto sejak Partai Gerindra berdiri. Artinya secara loyalitas juga sudah teruji. Tentu faktor lainnya, soal, kompetensi, soal, situasi internal koalisi juga masih, menjadi pertimbangan. Apakah menjadi resistensi? Iya. Saya kira ketika kriteria tersebut digunakan tidak akan menimbulkan resistensi secara masif. Kira-kira Mas Arif, berbicara soal formasi seperti itu Mas Arif ya, kira-kira akan ditempatkan di posisi mana Mas Arif? Apakah di Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, atau seperti apa Mas Arif melihatnya? Saya kira, orang-orang kepercayaan Pak Prabowo Subianto akan menduduki kursi-kursi kabinet yang dianggap strategis Ya. dan terkait erat dengan kinerja presiden. Oke. Misalnya kalau Mas Agus Sugiono ini muncul beredar menjadi Seskap, Oke. sekretaris kabinet Kabinet. atau seknek Ya. mungkin, kita tidak tahu. Tetapi, Seskap atau seknek memang orang-orang yang selama ini, dianggap orang dekat dan orang yang loyal. Mmm. Karena ini menjadi palang pintu informasi dan
komunikasi presiden kepada aktor-aktor politik maupun kepada stakeholder-stakeholder demokrasi lainnya. Mmm. Kedua misalnya kalau Mas Prastyo Hadi isunya di Kemendes atau Eee, Kementerian Lingkungan. Dari sisi basic, saya kebetulan kenal sudah lama, dia memiliki basic itu, oke. pernah aktif di isu-isu lingkungan dan pernah menjadi ketua BEM di Fakultas Kehutanan UGM. Dari sisi basic, tentu ketika terkait erat dengan kementerian Mhm. yang terkait dengan isu lingkungan pedesaan sangat relevan, tapi kita tidak tahu nanti ditaruh di mana. Oke, berarti kemungkinan-kemungkinan itu sudah terlihat dari latar belakang mereka seperti itu, Mas Arief, ya? Iya, Dan tadi Mas Arief juga sempat, apa namanya, meng-highlight seperti itu bahwa Prabowo Subianto sebetulnya juga pasti seperti ya, akan melihat pertama dari kapasitas, iya, kemudian dari loyalitas seperti itu. iya betul. Nah, berarti apakah ini juga menjadi apakah ini juga yang disebut sebagai zakon kabinet yang digembor-gemborkan oleh Daniel Azhar seperti itu, Mas? Ya, saya kira kalau kemudian berbasis, kapasitas tentu itu yang diharapkan dari konsep, Zakon Zakon, Kabinet. Tetapi selain kapasitas tentu harus dilihat juga, karena ini kerja-kerja politik, itu soal ya, loyalitas. Berarti ada kapasitas dan loyalitas yang dibutuhkan oleh seorang, presiden. ya, itu penting seperti itu, Mas Arief, ya? Sangat penting karena kalau kemudian memiliki loyalitas ganda, ini menjadi repot bagi presiden yang menjabat. Oke, berarti, eee, Prabowo juga atau Pak Prabowo juga harus selektif seperti itu, Mas Arief, untuk menempatkan orang-orang di, sekelilingnya seperti itu. Nah, kemudian Mas Arief, kita tahu bahwa, apa namanya, dengan adanya beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang, menonjol di dunia politik seperti itu ya, dan dikabarkan akan menempatkan diri di kabinet seperti itu, Mas Arief. Apa ini mengindikasikan, pemerintahan Prabowo itu militeristik atau seperti apa Mas Arief melihatnya? Karena kita kita juga tidak bisa apa namanya, menghilangkan, Prabowo sebagai mantan, eee Dan jadi Kopassus. iya, Danjen Kopassus seperti itu, Mas Arief. Saya kira, secara sistem saya kira tidak akan militeristik, Ya, tetapi kultur dan mungkin sistem kaderisasi, pola-pola militer akan digunakan. Dan kita tahu, Partai Gerindra hari ini bisa menduduki menjadi partai besar ya, karena sistem kaderisasi yang bisa jadi duplikasi dari sistem militer. Tetapi kalau kembali menjadi negara militer, hal saya yang kira mustahil ya, enggak. Mas Arief, ya. Karena kita juga tahu semua ya, Mas Arief, di mana, eee, kita menerapkan sistem demokrasi, kemudian juga, pengawasan masyarakat juga perlu dan lain sebagainya. Jadi menurut Mas Arief itu hal yang mustahil ya Ya. di ini. Kemudian Mas Arief, apa namanya, penunjukan atau pengangkatan, alumni SMA Taruna Nusantara kan, eee, itu juga ini mungkin, saya ingin apa ya, menggali pendapat Mas Arief seperti itu, terkait dengan apakah penunjukan atau pengangkatan alumni SMA Taruna Nusantara itu juga sebagai bentuk loyalitas Prabowo terhadap institusi militer, Mas Arief? Saya kira bukan, salah satu faktornya itu, tetapi faktor lainnya adalah orang yang telah ikut bekerja, Oke, berkeringat dalam, tidak hanya membesarkan partai, misalnya Mas Agus Sugiono dan Mas Prasetyo Hadi, tetapi juga dalam konteks pilpres kemarin. iya, Misalnya Mas AHY, meskipun beda partai politik, ketua umum partai politik, iya, tetapi kemarin juga ikut mengusung Prabowo Subianto. Faktor-faktor dalam rekrutmen kabinet hmm, itu multifaktor, iya, tidak hanya variabel tunggal, tapi bahkan bisa 4, 5, hingga 10 faktor, hmm, kenapa seseorang itu dipilih dan ditunjuk oleh presiden menjadi menteri. Bisa faktor loyalitas, kompetensi, akomodasi politik, iya. dan lainnya, dan sebagainya. Oke. Berbicara terkait dengan berbagai faktor atau variabel, ini mungkin sebagai, pertanyaan terakhir atau pamungkas, Mas Arief. Bagaimana Mas Arief memprediksi mengenai kinerja kabinet ke depan? Terutama, apa namanya, diisi oleh salah satunya,
dari alumni SMA Taruna Nusantara seperti itu, Mas Arief? Saya kira kalau kemudian ini benar seperti yang disampaikan oleh Pak Hasyim Joyo Ya, Hadikusumo, ada 4 alumni SMA Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri, saya kira ini juga dari sisi regenerasi politik terjadi regenerasi politik karena ini berisi anak-anak muda usia sekitaran 40 lebih sedikit, sehingga dari sisi kaderisasi bisa jadi dianggap keberhasilan dalam regenerasi politik. Di sisi lain, kehadiran anak-anak muda dalam kabinet kita berharap agar membawa terobosan baru ya. dan paradigma baru dalam melihat kekuasaan maupun dalam melihat masalah, sehingga tidak gagap dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ketika mengemban amanah sebagai menteri. Oke, berarti, prediksi Mas Arief, eee, penentuan atau pengangkatan sebagai menteri juga tetap harus berdasarkan kualifikasi yang Iya itu betul. tidak. Tetapi memang, kalau dari prediksi saya, dari 4 ini saya baru bisa menduga-duga 3. Oke. Satu lagi siapa nih, Mas Arief? Saya tidak begitu tahu, tetapi, bisa jadi yang dari Demokrat, Oke, Mas atau bisa AHY? jadi AHY pasti, Oh, Mas AHY AHY pasti. hampir pasti, Iya, 4 alumni Taruna Nusantara itu kemungkinan besar Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, iya. siapa, Agus Sugiono, Waketum Partai Gerindra, ketiga Mas Prasetyo Hadi, dan yang satu ini masih saya belum bisa men-tracking, Iya, dari bobot politik maupun bobot kompetensi. kompetensi Tapi seperti setidaknya saya kenal satu orang yang, telah kenal lama dan secara politik memang, petarung politik memiliki visi kebangsaan yang telah digenggam sejak lama. baik, Mas Arief. Terima kasih atas pandangannya terkait dengan, formasi kabinet terutama yang isunya akan diisi, 4 menteri oleh alumni SMA Taruna Nusantara. Baik para pemirsa, teman-teman semua yang suka dengan isu politik, sosial, demokrasi, budaya, ekonomi, jangan lupa untuk subscribe, untuk share, untuk follow seluruh media sosial Skala Data Indonesia dan juga podcast data kita. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Arief. Sama-sama, Mas.